Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita semua sehat dan terpelihara. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga channel ini berkembang untuk menjangkau banyak orang dan Tuhan dipermuliakan, berita Injil terus diberitakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini begitu viral seorang profesor yang berpengaruh di dalam dunia Islam yang membuat banyak orang kepanasan karena diundang berceramah di instansi pemerintah dengan memberikan kajian-kajian yang menurut mereka itu bertentangan. Bahkan ada yang sampai, saya sudah upload, ada yang sampai mengata-ngatai dia seperti yang tidak etis, bukan tidak etis sekali gitu ya. Nah teman-teman, tetapi saya hari ini menemukan sebuah video yang harusnya menyadarkan mereka bahwa cara berpikir daripada profesor ini merupakan pemikiran yang sangat begitu hebat. Saya banyak juga belajar dari beliau tentang bagaimana pandangan-pandangan Islam di zaman modern ini. Bagaimana pengaruh di zaman dahulu awal-awal Islam lahir sampai Islam di zaman modern ini, teman-teman. Bagaimana dia memaparkan perbedaan-perbedaan pandangan dibandingkan dengan orang-orang yang lain juga yang memperkaya cara berpikir kita. Nah teman-teman, kali ini saya menunjukkan kepada teman-teman ini fakta, dan memang ceramah yang demikian harus semakin dibuka lebar untuk mencerdaskan banyak orang, karena ada banyak orang itu berpikir sempit dan merasa mereka itu paling empunya segalanya. Ini dia videonya teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Dan rasa bangga yang sedalam-dalamnya hari ini kita telah bisa bersambung. Yang bersambung pikiran kita. Kalau jasad mah nggak begitu penting ya, yang penting ada menyambungnya pikiran. Karena yang bisa merubah adalah pikiran kita, bukan jasad kita. Itu yang persoalan. Sekarang saya ingin mengatakan demikian. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu sementara. Kalau sudah tidur suaminya, silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya. Semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul, sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekar PDW, arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja, yang ugal-ugalan sedan apa bus? Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berikan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang, iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya,
Masih rajin usaha enggak? Enggak. Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Enggak. Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak diperlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya, kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul, nah, saksinya apa semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat, ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhanmu seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Adi Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, didemo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, setelah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi legal. La nabi ba'dah. Oke, saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul, saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu, Allah melihat manusia sudah saatnya disapi, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus, udah selesai itu mah. Itu maksudnya Khatamul Anbiya wal Mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu, jangan bergantung disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul nggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan di depan berpikir dengan otakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana teman-teman, kita sudah melihat dengan baik pemaparan dari Profesor Buya Syakur yang baru-baru ini viral oleh karena ceramahnya dianggap telah menista Islam dan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban oleh beberapa pihak dari oknum muslim juga. Ada perempuan dan ada laki-laki yang memaparkan ada 15 poin tentang kesalahan daripada Profesor Buya Syakur, dan ditambah lagi dengan seorang pengacara, katanya pengacara di Egy, ya, Egy Suzanda itu dia begitu lantang berkata bahwa mengutip ayat Al-Quran dan juga mengubah nama sang Buya menjadi buaya. Ini saya kutip dari apa yang mereka katakan, dan saya sudah upload beberapa hari yang lalu tentang itu, dan saya tidak memutar kembali. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena dasar perbedaan pemikiran, cara pandang, cara tafsir, walaupun sesama keyakinan, ternyata itu menimbulkan menimbulkan kericuhan di antara mereka, teman-teman. Dan hal seperti ini seharusnya dewasa lah gitu kan. Dewasa saling memahami, bahkan saling menanggapi dengan nilai-nilai dan literatur yang bertanggung jawab. Dan di saat yang sama, bukan berarti saya tidak pro Buya Syakur, walaupun ilmunya itu dapat membentengi dan juga memberikan edukasi. Tapi di sisi ini saya setuju dengan Buya Syakur, teman-teman. Di sisi ini saya setuju dengan Buya Syakur, dan apa yang disampaikan durasi 8 menit ini luar biasa menurut saya. Pantas untuk diperjuangkan. Benar bahwa kita tidak sedang membela toleransi, tapi pemerataan hak gitu ya. Dan saya pikir juga memang toleransi itu penting, tapi juga pemerataan itu yang penting. Dan apa yang disampaikan ini bukan hanya untuk Islam sendiri, tapi juga untuk Kristen. Kenapa? Supaya semua orang itu dapat memperlakukan orang lain dengan baik begitu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu koreksi untuk teman-teman muslim, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Kenapa saya katakan demikian? Jangan karena saya mengutip apa yang dikatakan, jangan karena kita itu sebagai mayoritas itu seperti yang dikatakan Buya Syakur itu seperti orang yang paling jago lah gitu ya kan. Jangan begitu. Kita harus semakin membuka, jangan sekarapnya dewe atau sesuka hatinya sendiri gitu. Ya, melarang ibadah, melarang persekutuan dan segala macam. Bahkan kalau berbeda pandangan langsung mengkafir-kafirkan orang, itu kan tidak boleh seharusnya. Tapi itulah yang terjadi di bangsa ini gitu ya. Itu makanya dikatakan bahwa sesama berkeyakinan pun bisa saling saling merugikan karena berbeda pandangan. Nah, orang dewasa dalam beragama, orang dewasa dalam beriman, semakin dia mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, semestinya mereka itu semakin memahami betapa pentingnya kita itu menghargai orang lain yang sekalipun itu berbeda keyakinan, teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini merupakan pelajaran penting untuk semua orang. Dan semua orang begitu. Supaya ketika kita beragama, kita menempatkan orang lain itu berharga begitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang buas, sesuka sendiri, dan memperlakukan orang lain dan merugikan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, untuk orang Kristen saya berikan ceramah ini bagus buat saya, dan mungkin juga teman-teman pengajaran Yesus itu luar biasa, karena ajaran Yesus itu mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi, gitu ya. Mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi, bahkan tidak layak untuk dikasihi. Itu ajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang melakukan itu terlebih dahulu kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Maka kalau kita berkata orang Kristen tapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang, justru dipertanyakan kekristenan kita itu. Nah, teman-teman, jadilah berkat bagi banyak orang. Keadilan biarlah pemerintah dan kita dapat memperjuangkannya. Tapi biarlah kita juga berdoa supaya keamanan terjadi di bangsa kita ini dan berita Injil terus diberitakan ke berbagai pihak. Teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.